Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat SMP Negeri 2 Puncu, khususnya kelas 9. Salam Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu materi bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, pada subbab A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami kembali makna Pancasila sebagai dasar negara, kemudian menelaah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita awali dengan mengingat-ingat apa makna Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang masih ingat? Ya, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan dasar penyelenggaraan ketatanegaraan dalam semua bidang, baik bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. Lalu, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yaitu Pancasila dijadikan petunjuk, arahan, maupun pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat adalah masa reformasi. Kita awali pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Apa itu masalahnya? Yaitu adanya upaya-upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan juga adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Apa saja itu? Nah, upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila melalui berbagai pemberontakan-pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang pertama kali terjadi di Madiun pada 18 September tahun 1948. Partai Komunis Indonesia ini didirikan oleh Musso yang tujuannya adalah untuk membentuk negara Uni Soviet di Indonesia, di mana ideologi yang digunakan adalah ideologi komunis. Jelas ideologi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumogil. Pemberontakan ini membentuk negara sendiri pada 25 April tahun 1950. Akhirnya pada November 1950, pemberontakan Republik Maluku Selatan berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia. Lalu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarnaji Marijan Kartosuwiryo, di mana pemberontakan ini membentuk negara Indonesia Islam pada 7 Agustus tahun 1949 yang tujuannya adalah mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam. Pemberontakan ini melakukan berbagai penganiayaan, perampasan, perusakan, pembongkaran jalan-jalan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah PRRI atau Permesta, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. PRRI ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Fenze tahun 1957 hingga 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini merupakan bentuk kritik atau ketidakpuasan terhadap pemerintahan pada saat itu, di mana pemerintahan pada saat itu cenderung terpusat atau sentralisasi. Pembangunan cenderung diarahkan pada pusat. Sehingga apa? Sehingga terjadilah ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan pada daerah-daerah. Kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerling pada 15 Januari tahun 1949. Dia menganggap dirinya adalah Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari kesengsaraan atau ketidakadilan. Tujuan dari APRA ini adalah mempertahankan bentuk negara Republik Indonesia Serikat yang merupakan pengaruh dari Belanda pada saat itu. APRA ini melakukan serangan kudeta. Kudeta itu perebutan ya. Kudeta pada pemerintah Indonesia dan berhasil menduduki wilayah Bandung pada 23 Januari tahun 1950. Namun kudeta atau perebutan itu mengalami kegagalan dan akhirnya bentuk negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1950. Kemudian
perubahan Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terjadi berbagai kendala atau penyimpangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang digunakan pada masa itu yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dengan membentuk badan konstituante yang ditugaskan untuk membuat undang-undang dasar. Kemudian pada tahun 1955 dilakukan pemilu yang pertama kali di Indonesia. Lalu ternyata badan konstituante itu tidak dapat membuat undang-undang sehingga menyebabkan krisis politik, ekonomi, dan juga keamanan. Akhirnya dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisi membubarkan badan konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, lalu membentuk Majelis Permusyawaratan Sementara dan juga DPAS. Dasar negara pada saat itu yang digunakan adalah tetap Pancasila, namun pelaksanaannya lebih diarahkan ke ideologi liberal atau kebebasan. Nah, itu tadi adalah berbagai penyimpangan atau kendala di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masa awal kemerdekaan. Sekarang kita masuk di masa Orde Lama yaitu tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin di mana seluruh keputusan dan pemikiran pemerintahan berpusat pada pemimpin negara pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Konstitusi atau hukum dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, namun pelaksanaannya mengalami penyimpangan. Apa saja itu penyimpangan yang terjadi pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama? Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup sehingga kekuasaan presiden menjadi kuat dan tidak terbatas. Nah, ini penyimpangannya. Lalu membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 tadi. Kemudian presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari atas DPR gotong royong, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan pada periode ini terjadi pemberontakan Partai Komunis yang kedua, yaitu pada 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Audit, namun berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Soeharto ya sebagai pemimpin angkatan perang Indonesia pada saat itu. Dan PKI berhasil ditumpas pada 1 Oktober tahun 1965. Nah, itu tadi adalah berbagai penyimpangan terhadap penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Kemudian kita masuk masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 ya. Pada masa ini setelah pemberontakan PKI 1965 yang berhasil ditumpas oleh Soeharto pada saat itu, kekuasaan Insinyur Soekarno perlahan menjadi berkurang hingga terjadinya pemindahan kekuasaan pada 7 Maret 1967 di mana Presiden Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru ini yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, konsep demokrasinya adalah demokrasi Pancasila dengan visi utama melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan nasional berjalan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana 5 tahun dan rencana tersebut tertuang dalam GBHN, yaitu Garis Besar Haluan Negara. Kemudian penyimpangannya ada di sini. Lembaga presiden sebagai pengontrol lembaga lainnya, termasuk infrastruktur maupun suprastruktur. Infrastruktur itu meliputi DPR, MPR, BPK, MA. Sedangkan suprastruktur itu meliputi lembaga swadaya masyarakat, partai politik, pers, dan lain sebagainya. Nah, jadi semua infrastruktur dan suprastruktur dikontrol oleh lembaga presiden. Akibatnya apa? Akibatnya kebebasan berpendapat dan pers pada saat itu sangat dibatasi, ya. Jadi suara rakyat terhadap pemerintahan itu dibatasi. Nah, ini menunjukkan apa? Perwujudan Pancasila secara murni dan konsekuen itu mengalami pasang surut, di mana setiap masa itu ada kelebihan dan juga kekurangannya.
Nah, itu adalah berbagai tantangan terhadap penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Sekarang kita masuk di masa reformasi, yaitu tahun 1998 hingga saat ini. Pada saat ini penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan seperti dulu, namun dihadapkan pada kondisi masyarakat yang serba bebas. Maka muncullah pergaulan bebas, peredaran narkoba, minuman keras, anarkisme atau kekerasan yang memicu perpecahan dan juga penurunan moral. Lalu menurunnya rasa persatuan dan juga kesatuan. Lalu perkembangan yang bersifat global atau globalisasi, perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini menyebabkan rawan penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini? Nah, oleh karena itu kewaspadaan harus kita tingkatkan. Untuk apa? Untuk mencegah penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu apalagi? Yaitu dengan memperkuat komitmen bersama, ya. Seluruh masyarakat Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Lalu apalagi? Yaitu semangat mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi subbab A penerapan Pancasila dari masa ke masa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurangnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pancasila.